Pengaruh Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia, pelatih baru gaya main baru. Meski Sintayong harus pergi, sepak bola Indonesia harus tetap berlanjut bukan, dan untuk itu kursi pelatih timnas harus kembali diisi. Ngomongin soal kursi pelatih tim Garuda, dalam press conference-nya Pak Erick Thohir sudah ngasih kita kode-kode nih. Di mana sesuai dengan tembakan dari para penggemar timnas, pelatih baru akan berasal dari Eropa, tepatnya dari Belanda. Lantas siapakah sosok pelatih baru yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 12 Januari nanti? Kode yang disampaikan oleh Erick Thohir soal siapakah calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dari apa yang dia sampaikan mulai dari pelatihnya dari Eropa khususnya Belanda dan memiliki track record yang bagus. Beberapa nama mulai muncul untuk menjadi calon pelatih timnas. Pertama tentu ada Louis van Gaal, namun dengan usianya yang sudah ada di angka 73 tahun dan penyakit yang tengah ia derita saat ini. Van Gaal bukanlah opsi nomor satu yang akan ngelatih timnas. Apalagi menurut Bung Harpa, Van Gaal ini baru akan ditemui PSSI Februari, sedangkan pelatih timnas Indonesia saat ini udah akan dikenalkan pada tanggal 12 Januari. Artinya jelas bukan Van Gaal. Lantas siapa calonnya kalau bukan Van Gaal? Di sini Mimin hampir yakin jika sosok tersebut adalah Patrick Kluivert. Pertama, Patrick ini dari Belanda, dan yang kedua, Patrick Kluivert juga sedang free usai dirinya berhenti sebagai pelatih tim asal Turki. Jadi di awal Juli 2023 ia ditunjuk untuk memimpin Adana Demirspor dengan kontrak hingga musim panas 2025. Namun pada awal Desember 2023 kontraknya dengan klub tersebut dihentikan melalui kesepakatan bersama. Selain itu, Patrick ini juga sudah pernah bertemu langsung dengan Erick Thohir. Dan semua hal itulah yang membuat kami memprediksi jika sosok Patrick Kluivert adalah calon pelatih timnas selanjutnya. Apalagi pengamat dan media-media juga punya sudut pandang yang sama jika Patrick akan jadi pelatih timnas. Bicara soal Patrick Kluivert, pertanyaannya sekarang adalah siapakah sosok tersebut dan seperti apa pengalamannya sebagai pelatih. Akankah ia cocok dengan timnas dan mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia? Jadi Patrick Kluivert merupakan pria 48 tahun yang lahir pada 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Sebagai pemain sepak bola dirinya adalah salah satu penyerang paling berbakat yang pernah dimiliki Belanda. Kluivert memulai karir profesionalnya bersama Ajax Amsterdam pada tahun 1994. Pada usia 18 tahun ia mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995 melawan AC Milan, yang membuat dirinya disebut sebagai salah satu wonderkid terbaik di masa itu. Setelah sukses bersama Ajax, Kluivert bergabung dengan AC Milan pada musim 97-98. Namun masa baktinya di Italia tidak berlangsung lama karena ia segera pindah ke FC Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona, Kluivert mencapai puncak karirnya, dirinya mencetak 124 gol dalam 249 penampilan dan membentuk duet mematikan bersama Rivaldo. Di level internasional, Kluivert menjadi andalan tim nasional Belanda dengan mencetak 40 gol dalam 79 penampilan. Ia berpartisipasi dalam berbagai turnamen termasuk Piala Dunia FIFA 1998 dan beberapa edisi kejuaraan Eropa UEFA. So, kalau bicara soal karirnya sebagai pemain, Kluivert adalah salah satu legenda terbesar di sepak bola Belanda. Sekarang gimana dengan karirnya sebagai pelatih? Jadi setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert karirnya di dunia kepelatihan sebagai asisten pelatih di klub AS Alkmaar dan Nijmegen. Ia juga sempat mendapatkan pengalaman internasional saat menjadi asisten pelatih tim asal Australia Brisbane Roar pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Kluivert ditunjuk sebagai asisten pelatih tim nasional Belanda di bawah arahan Louis van Gaal, di mana saat itu kombinasi keduanya berhasil membawa Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia FIFA 2014. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai direktur Akademi Sepak Bola Paris Saint-Germain dan FC Barcelona sebelum memulai karirnya sebagai pelatih kepala. Dengan melatih timnas Curaçao di mana saat itu dirinya mampu membawa tim tersebut meraih prestasi yang signifikan di kancah sepak bola Karibia. Terakhir pada tahun 2023, Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala klub Turki Adana Demirspor. Namun masa jabatannya berakhir pada Desember 2023 melalui kesepakatan bersama. Melihat pengalamannya sebagai pemain yang kemudian berlanjut sebagai pelatih,
Tentu secara umum kami katakan bahwa keputusan Erick Thohir jika memilih Patrick Kluivert akan jadi keputusan yang tepat dan bagus. Kenapa? Gaya kepelatihan sebagai pelatih, Patrick Kluivert ini dikenal dengan filosofis yang mengadopsi permainan menyerang, yang menekankan penguasaan bola dan pergerakan cepat. Pengalaman bermain di klub-klub seperti Ajax dan Barcelona dapat dikatakan telah mempengaruhi pendekatannya dalam melatih, di mana ia mendorong timnya untuk bermain dengan kreativitas dan fleksibilitas dalam menyerang. Sekarang kalian bisa melihat hasil pertandingan dan formasi yang digunakan Patrick Kluivert saat menangani tim asal Turki Adana di tabel berikut. Di situ nampak jelas bahwa formasi yang sering digunakan olehnya adalah 4-2-3-1, dengan skema lainnya bisa berupa 4-3-3. Sebagai formasi-formasi 4-2-3-1 adalah formasi yang berfokus pada keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dengan 2 gelandang bertahan akan memberikan stabilitas defensif dan 3 gelandang serang yang mendukung penyerang tunggal. Sementara itu kalau bicara formasi 4-3-3, formasi itu adalah formasi yang sering digunakan untuk menerapkan total football, di mana formasi itu memungkinkan transisi cepat antara menyerang dan bertahan, serta rotasi posisi pemain yang dinamis. So, jika pilihannya Patrick Kluivert, maka kami pikir PSSI ingin melihat timnas bermain lebih dinamis dalam menyerang atau menguasai permainan dengan gaya total football. Apakah Patrick Kluivert akan cocok melatih timnas Indonesia? Sosok Patrick Kluivert dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk posisi pelatih timnas Indonesia karena beberapa alasan. Pertama adalah kedekatan historis, jadi dengan banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia, menggunakan pelatih asal Belanda adalah cara yang masuk akal untuk membuat para pemain jadi lebih mudah berkomunikasi. Kluivert memiliki hubungan historis yang bisa memperkuat sinergi antara pelatih dan pemain. Dan pengalamannya di sepak bola Belanda dapat membantunya dalam memahami dan memaksimalkan potensi para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Kedua, pengalaman internasional. Seperti kita tahu, Kluivert memiliki rekam jejak yang solid di kancah sepak bola internasional. Ia pernah melatih tim nasional Curaçao dan menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda selama Piala Dunia 2014, di mana Belanda berhasil mencapai posisi ketiga. So, artinya ngelatih timnas bukanlah hal yang baru dan ia tahu benar jika tekanan ngelatih sebuah timnas akan sangat besar. Apalagi timnas Indonesia melihat beberapa aspek tadi, itulah menurut Mimin filosofi permainan menyerang yang menekankan penguasaan bola dan fleksibilitas posisi akan jadi eksperimen yang menarik. Meskipun kita tahu ini juga beresiko besar karena waktu dan tuntutan yang dibawa timnas ada di situasi yang sangat besar. Pelatih baru timnas akan langsung menangani tim Garuda di laga besar kontra Australia yang harusnya akan sangat menentukan apakah timnas bisa lolos langsung ke partai Piala Dunia atau tidak.